Sudah live. Sudah live loh. Udah. Sebentar. Ini ya. Hai teman-teman. Hey. Sambil yang lain pada join. Bali hari ini sepi banget loh. Tadi aku nyetir sepi banget. Ada yang merasa juga gak sih? Komen dong. Daripada join, ntar ya. Oke. Siapa ini Mas Jack XM? Hai Mas Jack. Kenalan dong. ASL, apa kalau zaman dulu itu apa? ASL. It's sex location. Ada lagi kan? Oh, PLS. Dia ngomongin itu sih. Tahu nomor. Kalau ada yang nggak ngerti berarti kita beda zaman. Oke, sama yang lain pada join. Hai, selamat sore semua teman-teman Instagram Live Igibah with Lia kerjasama dengan 4 Media Production dan Evoris Almond Cafe. Judulnya hari ini agak berat ya, Code, The Next Universal Language. Emang sih kayak baru dengernya aja udah kayak berasa kayak dengerin film-film science fiction gitu ya. Tapi ya mau gimana, kita tuh harus memang tidak melawan arus ya, kita harus berjalan seiring dengan arus, kita harus ngikut, kita harus, ya mau nggak mau kita harus belajar paham juga gitu, karena memang di kemudian hari itu salah satu coding ya, code itu adalah salah satu bahasa yang memang kita harus paham. Kita nggak mesti ngerti atau bisa gitu ya, tapi paling nggak kita harus ngerti walaupun cuman di kulitnya aja. Kalau bisa mengerti seluruhnya Pak, itu lebih bagus lagi ya, tapi ya kalau paling tidak kita harus di masa depan kita harus paling tidak sudah bisa paham. Kenapa? Karena ini aku baru tadi siang banget ya, aku barusan join Zoom meeting dengan alumni dengan kampusku sendiri tentang artificial intelligence. Jadi kata salah satu pembicara di sana, dia bilang bahwa ada survei dari McKinsey & Company, dibilang bahwa nanti tuh di akhir tahun 2030 bahwa akan ada 400 sampai 800 juta loh yang ngomongnya, pekerja yang akan digantikan oleh otomatisasi atau robot. Kebayang gak sih bahwa akan ada 400 sampai 800 juta orang yang akan kehilangan pekerjaannya? Seperti kalau zaman dulu itu kita nggak pernah nyangka kan bahwa surat itu akan digantikan sama Google Mail atau Gmail, atau abang-abang driver taksi biru tuh akan digantikan sama ojol-ojol yang berbaju hijau. Ya itu yang akan terjadi di masa depan. Jadi topik ini adalah buat teman-teman semua, yang untuk nanti teman-teman ataupun juga untuk anak-anaknya atau adik-adiknya, ponakannya semua, ayo kita dengerin. Dan juga dari salah satu surveinya lagi dari McKinsey & Company, dia bilang juga nanti di tahun 2030 itu diperkirakan akan ada 35 sampai 375 juta pekerja yang perlu ganti kategori pekerjaan dan belajar keterampilan baru. Nah loh, kebayang gak sih lo? Gimana? Buat teman-teman semuanya udah siapa belum? Udah punya belum sih keterampilan baru untuk mempersiapkan kalian di masa depan nantinya? Sudah punya plan B-nya kah? Nah, dan yang lebih penting lagi nih, kalian sebagai orang tua, apakah kalian sudah mempersiapkan anak-anak kalian untuk di masa depan tuh siap technologically ready? Atau buat kalian semua adik-adikku ini yang lagi dengerin, ponakan-ponakanku, nih kode, siapa nih ponakanku kemarin yang dibilangin sama mamanya buat nonton ntar sore, hari ini maksudnya, ayo absen dulu di komen. Udah buat teman-teman atau buat adik-adik atau buat ponakanku, dia bilang aja sama ortunya, udah mak kita join aja trialnya, toh nanti ada kodenya dari Gibah with Lia, dapat free trial, dapat harga diskon, happy kan? Gitu. Nah, sore hari ini Gibah with Lia ini kedatangan wanita yang sangat luar biasa loh, Mbak Setio Purwaningsih, Master of Science.
akrab dipanggil Mbak Tio ini pernah ngajarin banyak orang asing nih untuk belajar bahasa Indonesia, dan juga sebaliknya pernah ngajarin juga orang-orang kita untuk kursus bahasa Inggris. Luar biasa ya. Dan beliau ini sudah melanglang ke luar negeri, ke benua Eropa, dari Belanda sampai akhirnya kuliah di Inggris, di United Kingdom, di University of Bristol selama 4 tahun dengan full scholarship. Gila ya, hebat ya, 4 tahun semua dibayarin sama pemerintah sana. Dan luar biasanya lagi nih, S1-nya juga beasiswa loh, full scholarship juga. Hebat ya, irit loh kalau punya anak kayak Mbak Setio ini. Ya Mbak Tio ya. Dan Mbak Tio ini sekarang adalah co-founder dari Time Door Coding Academy dan juga menjabat sebagai head of akademinya, dan muridnya sekarang tuh sudah mencapai hampir atau lebih bahkan ya 600 siswa. Gitu. Jadi sambil nunggu Mbak Tio untuk join, aku sambil sapa-sapa teman-teman dulu ya. Sebentar. Oke. Digilogy, ada Irene. Hai Irene, how are you? Warung Cantik Yuris. Oh, Mbak Tio udah join ke kita. Hai Mbak Tio. Wah, ini mbaknya ini sibuk banget loh hari Sabtu. Hari Sabtu ya, tetap aja Hari meeting, full Sabtu. meeting. Gitu Mbak, biar lebih banyak lagi nih muridnya nih Oh, Mbak. harus Mbak, harus. Karena Begitu, emang kita harus biar semua. mempersiapkan ya. Teman-teman kita, adik-adik kita, itu semua anak-anak generasi muda itu semua harus technologically aware, nggak cuma mahir pegang smartphone, tapi malah mungkin bisa untuk membuat software aplikasinya sendiri ya Mbak ya. Bener-bener Mbak, tujuannya emang kayak gitu Mbak. Sekarang nih kita sudah hampir 1.000 siswa nih Mbak, dari ujung Aceh sampai Papua. Oh, malah bukan 600 tapi udah lebih dari 1.000 siswa. ya. Iya. Luar biasa. Oke, kita lanjut aja karena kita cuma punya waktu 50 menit nih Mbak. Jadi ceritain dong sama aku tentang Time Door Coding Academy ini, gimana sih latar belakangnya, kenapa bisa ada sampai ada Time Door ini, dan cabang-cabangnya sudah di mana aja nih? Malah aku dengar udah malah ada di luar Indonesia ya Mbak ya. Oke, mungkin pertama aku sapa-sapa dulu mungkin ya teman-teman dari Gibah Lia. Hai semua. Thank you banget Mbak Lia dan tim yang sudah bersedia ngundang kami nih untuk sharing-sharing tentang coding untuk anak gitu. Jadi mungkin sedikit kenalan, Time Door Coding Academy itu sebenarnya dimulai sejak 7 tahun yang lalu. Kami itu bergeraknya di software house Mbak. Jadi CEO kami dari Jepang, Bapak Yutaka Tokunaga, itu awalnya membuatnya adalah untuk membuat website, aplikasi begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kok susah ya mencari programmer yang sesuai dengan apa yang diminta sama perusahaan begitu. Kenapa pendidikan di Indonesia tidak mengarahkan ke situ gitu. Ditambah lagi dengan di Jepang itu sudah mulai nih anak-anak belajar coding, tapi di Indonesia belum gitu. Saya pun yang belajar di UK itu sudah wajib dari SD sudah ada mata kuliah, sudah ada mata pelajaran coding gitu kan. Jadi ketika pulang ke Indonesia kita berdua ketemu 2 tahun lalu, tahun 2019, jadi berpikir, oh ya sudah kita mulai ketika pemerintah belum memulai, ayo kita mulai dulu gitu kan. Kita mulai acaranya pertama volunteer gitu Mbak, kita kasih free gitu. Semakin lama, semakin banyak yang tertarik nih gitu kan. Jadi kita open lah buat kurikulum yang sesuai. Terus habis itu kita open tahun 2019, bulan September waktu itu Mbak. Oh, beli baru banget ya? Iya, baru. Tapi antusiasmenya luar biasa Mbak. Dari 3 bulan kita buka waktu itu, awalnya di Denpasar ini ya, itu sudah sekitar 150 siswa. Lalu setelah itu corona menyerang bumi ini gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita juga harus berhentikan dahulu untuk siswa offline kita pindahkan ke online. Nah begitu online ini makin banyak nih antusiasmenya mereka makin banyak ya. Bener, yang dari mungkin yang dari Sulawesi, dari Kalimantan yang nggak pernah denger apa itu codingnya, mungkin susah ya. Mungkin kalau di Jakarta lumayan ada gitu, kalau di daerah-daerah kan tidak gitu. Nah justru dengan kita memberikan online dengan harga yang affordable banget gitu, dengan 300.000 aja sebulan, itu antusiasmenya banyak sekali nih Mbak. Tiap bulan naik 100 begitu ya siswanya. Dan kita buka dari SD sampai ke SMA begitu. Jadi sekarang sudah 1.000 siswa nih di bulan ini gitu. Jadi ini benar-benar seperti blessing in disguise juga buat teman-teman yang di pelosok ya.
yang biasanya kan mereka dapat boleh dibilang lah agak tertinggal gitu dengan teknologi ya Mbak. Justru dengan adanya Time Door Coding Academy ini seperti menyelamatkan mereka ya dari keterbelakangan, boleh dibilang kasarnya ya Mbak ya. Luar Benar-benar. biasa loh. Memang visinya seperti itu nih Mbak. Kita pengen semua anak-anak tuh nggak ketinggalan gitu. Nanti ketika tadi Bagus Mbak banget. Lia sempat bilang 2030 nih skill yang diminta beda gitu. Negara Betul. lain sudah coba coding dari awal gitu, tapi kita belum gitu. Jadi misi kita adalah itu, semua anak harus punya kesempatan yang sama untuk belajar coding biar nanti Tuh, bisa setuju. berkompetisi di dunia kerja begitu. Benar banget. Iya, udah karena udah zaman internet udah tidak ada lagi ya masalah lokasi membedakan itu ya, Mbak ya. Ini kita Benar. dipersatukan dengan teknologi ini ya luar biasa, Mbak. Yes, yes. Jadi sekarang ini sudah sampai jadi ini dari 2019 dan sekarang sudah berapa cabang nih, Mbak? Aku dengar udah banyak banget loh. Iya. Sekarang kita untuk di Bali itu kita ada Denpasar dan juga Canggu. Canggu itu bekerja sama dengan Vince Recreation Club. Jadi Siapa yang nggak tahu Vince di Bali? iya kan Mbak, jadi ya banyak nih kayak anak-anak artis kayak anaknya Jessica Iskandar gitu join ke kita karena kan mereka partnernya dengan Vince Recreation Club gitu ya. Kalau di Canggu tuh di sana gaulnya di sana gitu ya Mbak, di Vince Recreation Club. Terus kalau misalnya di ini kita akan buka di Jakarta mulai bulan Juni ini, kita buka di Jakarta rencananya di daerah Kelapa Offline ya, Gading. Mbak ya? Offline. Di Kelapa Gading. Oke. Terus Oke, online teman-teman satu Jakarta. lagi kita baru mulai nih launching untuk di Singapura, Mbak. Jadi kita mulai promosi untuk siswa-siswa Singapura juga. Singapura ya? Singapura nanti buka per kapan nih, Mbak? Jadi aku bisa keluar-keluar ke teman-temanku yang Singapura nih. Yes, Singapura sudah mulai buka nih Mbak, minggu depan udah bisa untuk Minggu depan trialnya. ya? Oke. Jadi minggu depan sudah bisa trial. Oke, terus yang di mana lagi, Mbak? Yang di Denpasar itu Aceh kita tadi. gimana? Tadi Kalau ada yang di Aceh katanya. itu akan dimulai di sekitar minggu kedua bulan Juni, itu kita mulai trial juga. Okay. Kalau yang di Jakarta daerah Kelapa Gading itu kemungkinan dimulainya di awal bulan Juli. Jadi akademik year baru gitu ya, ikuti akademik year yang baru bulan Juli. Gitu jadi Jakarta, Bali, dan Singapura ya Mbak ya, itu aja udah 1.000. Wow. Jadi nanti ini teman-teman di Gibah with Lia jangan sampai ketinggalan loh, nanti anak-anaknya harus langsung dicobain ke trialnya. Pokoknya coba dulu deh, toh juga gratis ya Mbak ya. Iya benar. Tinggal nanti telepon aja pokoknya ke Time Door Academy, Time Door Coding Academy, tinggal telepon atau tinggal DM atau apapun lah dari segala, ada WA-nya apa ya, langsung dikontak aja. Jangan sampai ketinggalan slotnya nih nanti. Benar. Coba. Nanti kalau habis slotnya kan sayang. Soalnya kayak ponakan aku aja udah pengen banget nih nyobain yang kemarin aku ajak itu loh Mbak. Bener banget loh Mbak. Ini slotnya apalagi nih setelah Lebaran ini. Orang tua nih entah mengapa langsung ini ya, karena udah mau deket-deket liburan juga kan untuk anak-anak. Jadi ini orang tua memang lagi sibuk banget cari aktivitas apa ya, daripada anak saya main game terus nih di rumah gitu kan, main gadget terus gitu. Jadi lagi memang sudah hampir full untuk slot untuk yang online-nya, untuk kelas online. Ayo buru-buru, ayo buruan. Kalau misalnya nanti mau ikut keduanya boleh kan Mbak? Kita cobain offline juga online kita coba. Misalnya di tempat yang misalnya ada memang kelas offline-nya itu boleh ya Mbak trialnya ya? Boleh. Nah, Mbak Tio, ini kenapa sih Time Door Coding Academy ini malah justru menyasarnya itu target marketnya adalah usia anak-anak dari SD sampai SMA atau remaja gitu. Kenapa? Emang mereka lebih gampang diajarinya atau emang ada maksud tertentunya ya Mbak? Karena kan kalau aku mikirnya kayak dulu aku nggak kepikiran gitu bahwa kita aja baru SMP gitu kan belajar komputer. Agak lagi. Oke. Sorry, ini suara terdengar nggak ya teman-teman? Sepertinya agak ada namanya delay gitu. Ada lag. Kok kedengeran? Suaranya Mbak Lia dari suaranya saya apa dari suaranya Mbak Lia ya? Boleh di chat? Dari enggak. Coba dari teman-teman gimana bilangnya? Kalau dari saya oke sih. Kalau dari Time Door harusnya ini signalnya juga oke banget loh ini. Signal internetnya luar biasa di sana. Oke ya. Buat teman-teman yang di Bali kudu nyoba itu yang di Bali. Karena saya udah pulang nih Mbak. Jadi sudah nggak pakai ini kantor. I see. No problem. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya Mbak.
tadi Untuk target yang marketnya kids itu ya, kenapa justru kita mengarahnya ke mm-mm, kids. Itu mm-mm, karena ini sih Mbak, apa namanya, memang seperti dari dulu sepertinya kalau anak belajar, misalnya belajar bahasa Inggris itu disarankan dari kecil gitu ya. mm, Golden age-nya mm. masih kecil agar bisa mereka lebih memahami. Nah, karena kan coding sendiri adalah sebuah bahasa. Ah, Bahasa yang akan dipakai mereka berkomunikasi dengan komputer gitu. Sekarang semua teknologi dibuatnya dengan coding gitu kan. Jadi anak-anak harus belajar logiknya dari awal gitu, dari mereka memahami bagaimana algoritmanya, mereka memahami bagaimana penggunaan variabel, function. Jadi pemahaman konsepnya lebih dapat nih Mbak kalau dari anak-anak gitu. Jadi mereka mulainya dari anak-anak dan itu akan ngaruh ke depannya. Proses kehidupan mereka, proses problem solvingnya, ya kreativitasnya benar. itu yang Mm, dipelajari di awal tuh akan ngaruh juga ke proses mereka betul, mendewasa juga itu sih Mbak. Jadi betul. memang Iya, the sooner the better untuk anak-anak mulai dari awal gitu. betul. Itu aku setuju banget, Mbak. Karena memang ada sesuatu dari belajar coding itu ya caranya flow dan segala macam yang bisa kita gunakan membantu di kehidupan sehari-hari itu aku setuju banget, Mbak. Itu bener banget. Kayak mempermudah gitu nangkepnya itu loh kalau kita sudah ngerti Mm-mm. uh, flow coding itu ya, Mbak ya. Mm-mm. Baik. Ah, tapi nanti ini anak-anakku nih Mm-mm. masih Benar sih. kecil. Nanti berarti cara mengajarnya si anak SD ataupun SMP dan SMA itu nanti dari Time Door Academy itu akan materi modul dan segala macam sudah disesuaikan juga ya. Karena saya lihat ini kan coding agak kalau saya sih mikir coding itu udah susah banget gitu kalau kita Mm-mm. yang dewasa. Eh, Mm-mm. Bener sih Mbak ya, kalau kita langsung membayangin yang tulisan teks banyak itu, yang kalau misalnya ada salah satu huruf mm-mm, aja bakal gagal gitu ya, itu mungkin bakal frustasi banget untuk anak-anak gitu ya. Kayaknya Mbak Lia udah mm-mm. pengalaman banget nih sebagai mantan ya Mbak ya, programmer juga ya Mbak Lia. Kalau program Gitu. enggak sih, Mbak. Nah, kalau misalnya kalau untuk anak itu kami sesuaikan Mbak. Jadi mereka mainnya dengan robot, dengan game, Oh, mereka buat wow. VR AR mereka sendiri. Jadi untuk anak mereka berasanya seperti bermain gitu, sama ketika mereka main gadget untuk HP mereka gitu. Tapi di situ kita masukkan ini pola berpikirnya programmer itu seperti apa, melihat Oh, masalah seperti apa ketika ada yang nggak bisa gitu kan. Gimana mengembangkan sequence-nya, algoritmanya dalam programming gitu. Jadi untuk anak-anak berasanya bermain, but they got the learning gitu, how to think-nya, how to mm-mm. use the konsepnya itu dapat semua dari situ gitu sih Mbak. Jadi disesuaikan. Makanya kalau yang SMP itu mulai belajar JavaScript. Kalau anak-anak itu Mm, belajarnya itu ada sih memang HTML, CSS, tapi lebih juga ke mm-mm. berbagai macam variasi game gitu Mbak. Jadi kalau yang offline ada robot, ada IoT, ada drone gitu. Semuanya Seru banget. dikendalikan dengan coding gitu. Wow, ini emang salah satu cara untuk belajar ya, yang kita jadi belajar tuh dibikin jangan membosankan, tapi justru menyenangkan ya. Ini emang harus dimulai sejak dini ya, Mbak. Iya. Oke, nah Mbak, ini kan Benar. anak-anak ini kan kita ajarkan nanti dengan hal-hal yang berhubungan dengan internet dan segala macam. Nah, nanti di Time Door Coding Academy ini nanti aman nggak sih ya anak-anak sudah belajar seperti hal semacam itu maksudnya dia dihubungkan dengan internet karena kan kita takutnya nanti ada kejahatan internet atau segala macam menimpa mereka. Nah ini dari Time Door Academy seperti apa ya nanti mekanismenya ya Mbak? Nah itu mungkin ya. Jadi orang tua pun juga khawatir gitu ya dengan terlalu dekat Mm-mm. anak-anak dengan internet gitu ya. Orang tua jadi khawatir bagaimana apa kita bisa mengawasi untuk anak-anak kita belajar. Nah justru di Time Door Coding Academy itu kita mengarahkan nih Mbak. Jadi kita tidak menghalangi gitu ya akses mereka karena mau mereka akan terekspos gitu dari lahir tuh mereka sudah terekspos dengan internet Betul. gitu ya, jadi nggak bisa kita hindari, tapi kita arahkan dengan kita Mm-mm. memberikan materi-materi digital literacy. Jadi bagaimana sih kita Mm. mengajarkan tentang cyber security, tentang digital footprint, apa-apa aja yang boleh apa dibuka gitu, website apa yang boleh Mm-mm. dibuka gitu. Kalau ada Oh, hoax itu bagaimana nah, kita mengatasinya gitu. Kalau teman uh-uh. mengatakan kayak gini, ngebully teman-teman di sosial media, apa yang harus Mm. dilakukan gitu. Oh, Data-data apa aja yang boleh atau nggak boleh dimasukkan ke internet, itu kita ajarkan juga nih Mbak. Jadi ada digital literacy-nya juga, ada citizenship mereka wow, sebagai warga digital itu juga diarahkan gitu sih Mbak. Jadi solusinya komplit ya dengan paketnya ya. kita arahkan. Bagus banget kok. Ini apa materi kurikulumnya sudah sangat lengkap, padat ya. Ini memang hal-hal yang dibutuhkan sedini mungkin ya, Mbak ya. Nah,
Terus Mbak, aku Mm-mm. mau nanya lagi nih. Misalnya kalau mau join nih untuk masuk ke akademi Time Door Academy Coding Academy ini harus melalui serentetan tes dulu atau gimana ya? Karena kan nggak semua anak udah ngerti game atau teknologi, gimana Mbak? Mhm, mhm. Benar, kita menyediakan free trial nih Mbak. Jadi Oh, semua semua boleh coba, mau yang offline atau yang online. Kalau bisa datang ke yang offline, mm-mm, datanglah ke yang offline. It's free for everyone. Bahkan kalau misalnya sekolah pun ngundang kita untuk memberikan free trial gitu, free coba coding gitu, kami bersedia juga untuk datang gitu kan Mbak, untuk biar semua oh orang luar coba dulu. biasa. Karena mereka harus tahu gitu kan, apakah memang mereka suka nggak dengan materinya, apakah mereka bisa apa Hmm, enggak gitu ya. Selama di trial itu akan ada placement test juga. Jadi buat anak-anak yang udah pernah belajar coding sebelumnya, itu akan juga uh-uh. diberikan level yang lebih tinggi gitu ya. Oh, mereka sudah bisa bagian ini, kita berikan level yang lebih tinggi. Misalnya yang belum bisa, nanti kita juga akan mengarahkan dulu, Bu, mungkin ini belum bisa, harus ditingkatkan Mm-mm, dulu untuk menggunakan mouse-nya misalnya, atau untuk logika matematikanya mungkin ditambah dulu ya Bu, nanti baru coba hmm, lagi. Jadi sekali trial sekaligus anak-anak lihat bagaimana materinya, orang tua juga bisa mm-mm. lihat, kita sebagai teachernya juga akan memberikan placement test gitu Mbak. Jadi kelasnya sesuai nih sama levelnya anak-anaknya gitu. Betul, betul. Ini luar biasa loh ya. Orang lain tuh mau daftar itu harus bayar tes. Yang ini malah dikasih free trial loh. Hebat emang Time Door ini ya. Jadi ayo teman-teman Yes. harus join paling tes harus join trialnya, terus ikutin aja tesnya. Jadi kan kita tahu nih udah di level mana nih anak kita. Plus kalau apalagi kalau ada yang maksudnya kebetulan ada di lokasi yang memang ada Time Door Academy akademinya Nanti. langsung, bisa orang tuanya pun ikut coba kan. Sekalian belajar juga orang tuanya. Ya kan Mbak ya? Bener. Curi-curi lah pas trial itu lah kita belajar-belajar dikit lah Mbak ya. Nah, ini Mbak untuk kelas offline. Nah, kalau kelas offline ini kan bahkan sekolah konvensional pun punya banyak concern ya Mbak ya mengenai offline gitu, apalagi di zaman pandemi ini. Nah, kalau di Time Door Coding Academy ini bagaimana untuk protokol kesehatannya? Apakah ada pembatasan atau segala macam? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman supaya nggak khawatir nih ngajak anaknya untuk coba Iya. offline. Benar, benar ya Mbak, banyak yang khawatir. Nah, kalau misalnya time door, itu concern kami adalah kelasnya kecil Mbak. Jadi kelasnya hanya 4 sampai 8 anak maksimal gitu. Jadi satu ruangan Hmm. lebih ini ya, mesti nggak banyak gitu di kelas kecil. Mm-mm. Terus guru-guru kita juga sudah divaksin nih Mbak. Jadi juga paling nggak akan Oh, mengurangi hebat. ya. Jadi terus juga dengan semuanya pasti yang dengan masker, dengan cuci tangan dan semuanya kita siapkan. Bahkan ruangannya juga ada yang ruangan terbuka nih Mbak. Jadi kita juga di kantor kami itu ada ruangan kelas terbuka juga. Jadi kan untuk sirkulasi udara dan sebagainya lebih aman begitu ya. Jadi ya kami coba, karena kami paham sekali gitu kekhawatiran orang tua gitu ya. Jadi tentunya kami coba yang terbaik dengan memvaksin guru, dengan kelas kecil saja gitu, dengan 4 sampai 8 siswa. Bahkan ruangannya juga kita bisa berikan ruang terbuka juga begitu Mbak. Jadi mudah-mudahan sih bisa kita hindari sebesar mungkin. Betul. Paling nggak kan sudah mematuhi protokol, jadi paling nggak orang tua sudah harus, maksudnya orang tuanya juga lebih apa ya, lebih lebih lega gitu untuk membawa anaknya ke sana. Karena mau nggak mau kita memang nggak bisa menghindari ya, tapi mau nggak mau juga kita harus membuat anak kita belajar untuk hal-hal seperti ini ya Mbak ya. Oke, ini katanya ada pertanyaan nih Mbak, sebentar ya, saya cari dulu pertanyaannya. Oke. Ini dari Digilogy ID, apa saja yang diperlukan untuk belajar coding? Nah, mungkin bisa dijelasin sama Mbak Tio. Oke, untuk apa aja yang diperlukan untuk belajar coding itu tergantung kelasnya online atau offline ya. Kalau misalnya offline Hmm, sebenarnya ya mungkin lebih ke anaknya aja nanti datang, kita akan tes dulu apakah bisa dan bisanya di level mana untuk yang untuk offline. Tapi kalau yang online itu karena belajarnya dari rumah, jadi harus ada laptop dan internet di rumah masing-masing gitu. Laptopnya pun oke. kalau bisa minimal RAM-nya 4 atau 8 begitu, agar kalau misalnya kita Mm-mm. download aplikasi-aplikasinya lebih bisa untuk dipakai gitu ya. Jadi internet Oke, yang memadai dan laptop saja begitu sih. Kalau misalnya ke, itu. ke Jadi, kantor, maksudnya kalau ke sekolah kami di akademi kami kebetulan kita juga menyediakan laptop. Jadi bisa juga kalau yang nggak punya laptop bisa sewa laptop di sana juga. oh, jadi Gitu udah Mbak. nggak ada lagi yang namanya alasan keterbatasan alat ya Mbak ya, karena di akademinya sendiri sudah menyediakan rentalnya untuk itu.
Dan ini khusus buat teman. Saya nggak tahu kalau yang di lokasi lain sih, Mbak. Nanti saya cek dari foto-fotonya. Cuman untuk yang di Bali nih, untuk yang di Denpasar, di Renon, deket rumah saya nih, ya ampun itu keren banget loh tempatnya. Aku sampai terpana, ada kantinnya, ada halamannya ya Mbak ya. Itu kayaknya kerja di sana tuh enak banget deh. Beneran. Jadi buat Desainnya teman-teman dengan ala-ala coba. startup gitu Mbak, ala-ala startup Jepang Iya, gitu kan, karena memang kan iya. founder kami memang dari Jepang, jadi memang desainnya memang ala-ala startup di Jepang gitu ya Mbak ya, jadi memang communal Mm-mm. work, bisa langsung lihat nih ke atas teman-teman programmer kerjanya seperti apa sih gitu, jadi anak-anak bisa Iya. langsung lihat juga ke atas gitu. Itu suasananya bener-bener deh. Kalau yang buat yang kangen sama Jepang-Jepangan, boleh deh mampir coba trialnya itu untuk melihat balik ke suasana agak-agak Boleh, Jepang itu boleh, boleh. suka banget deh. Aku pas ke sana tuh langsung, aduh ya ampun ini keren banget tempat, sumpah gitu. Nah, Mbak, ini kan kalau di, aku nambah, balik ke pertanyaan lagi nih Mbak, untuk kurikulum-kurikulumnya seperti itu, dari apa, apakah sudah mengikuti juga nih untuk nanti kira-kira di 10 sampai 20 tahun ke depan, yang diperlukan di masa depan tuh sudah memang up to date juga Mbak di Time Door Coding Academy ini. Mhm. Nah, mungkin karena fokusnya kami itu adalah mengajarkan how to think juga dan how to create gitu ya Mbak Hmm. ya. Jadi Mm-mm. kita prosesnya yang pertama itu mereka akan belajar konsep dulu gitu. Dan lalu setelah itu mereka mulai mengimplementasikan konsep itu ada di membuat VR AR mereka sendiri. Jadi juga membuat game-game juga. Lalu setelah itu mereka membuat nih sudah bisa diupload di Play Store. Jadi tahap selanjutnya dalam setahun itu Hah? mereka sudah bisa nih game mereka di Play Store. Anak-anak nih Mbak umur 9 tahun udah bisa untuk upload juga di Play Store gitu. Baru Anak setelah itu 9 mereka akan tahun. belajar Wow. membuat website. Iya. Lalu mereka belajar membuat website, membuat apps, bahkan AI juga kayak chatbot gitu Mbak. Kita buat AI itu chatbot, terus buat artificial apalagi ya intelligence face ya Mbak ya. recognition. Yes, iya, itu juga Wow, itu diajarkan juga. benar-benar Nah, ya. untuk tahap yang tahun kedua ini kita juga mengajarkan entrepreneurship nih, Mbak. Jadi anak-anak akan belajar juga nih Oh, bagaimana nanti kalau berbisnis gitu ya, finance hmm, literacy-nya anak-anak juga mulai kita kembangkan juga. Terutama juga kalau untuk anak lebih ke mental juga kali ya, untuk yang untuk tidak hmm. menyerah, untuk berani mencoba, untuk tidak malu Ah, bertanya yang kayak gitu. Nah, mental-mental entrepreneur kayak gini pun juga akan kami kembangkan juga, kita tambahkan sehingga produk-produk digital mereka ini nanti bisa mereka monetize juga hmm, gitu kan, mereka juga bisa benar-benar. berkarya dari situ. Itu untuk yang anak. Kalau yang untuk teens atau yang SMP Heeh. SMA itu sudah memakai JavaScript Mbak, jadi belajarnya Hah? menggunakan JavaScript ya. Jadi Wow. anak-anak SMP umur 12 tahun belajarnya JavaScript Mbak. Jadi Luar dari biasa JavaScript mereka loh. belajar. Iya, lalu setelah Mm-mm. itu, setelah mereka bisa membuat game mereka dengan full text JavaScript gitu ya, setelah itu mereka akan membuat websitenya pun, itu websitenya yang udah lebih interaktif. Kalau yang tadi SD kan mungkin semacam portfolio begitu ya, kalau yang misalnya Hmm. SMP ini, yang teens ini itu sudah lebih interaktif karena ada JavaScript-nya juga. Bahkan kalau mereka mau tambah database ke PHP juga bisa gitu. Gitu. Baru nanti juga Wow. berkembang lagi nih membuat aplikasinya Heeh. pakai React Native dan membuat AI-nya pakai Python gitu. Jadi kita coba cover semuanya, anak-anak bisa explore, tapi mereka juga bisa nih mau milih, saya mau fokus ke website aja, saya mau belajar sampai Hmm. PHP untuk teens Betul, bisa gitu. betul. Gitu. Oke, Jadi jadi banyak. kita lebih explore. Gila, luar biasa loh. Ini ada pertanyaan Mbak dari Mahendra 79. Mulai dari umur berapa yang sudah bisa ikutan belajar coding ini? Oke, nah kalau yang offline nih kita sudah ada yang mulai umur 5 tahun Mbak. Jadi lima umur tahun 5 Mbak, 5 tahun tahun. ada kelas untuk juniornya, jadi memang belajar logik dan kreativitasnya dari awal, dari 5 tahun itu ada yang offline, kelas junior. Lalu untuk yang kelas kids itu mulainya umur 8 tahun sampai 12 tahun. Lalu yang kelas teens itu mulai dari umur 13 tahun sampai 18 tahun gitu Mbak. Jadi cover semua ya, ya dari yang mulai TK, masih TKB gitu, itu sudah bisa kita ajarkan programming juga. Gila. Semoga menjawab ya buat tadi Mahendra. Nah, kebayang, aku jadi kayak nginget lagi nonton film startup nih Mbak, di mana kan si, aduh aku lupa namanya satu itu karena bukan timnya dia, yang dia bikinin apps untuk neneknya yang sudah mulai
tidak bisa melihat itu ya Mbak ya. Kebayang dong, anak-anak kita nih dari usia 5 tahun udah belajar di Time Door Coding Academy, nanti kalau udah gedenya mungkin nanti eh, Nak, Mama dibuatin dong aplikasi apa misalnya belanja atau aplikasi mengingatkan apa atau mungkin kayak misalnya sekarang kemarin aku sempat belajar bikin smart hidroponik gitu misalnya atau bikin robotik dan plus dia udah belajar entrepreneurship, dia udah bisa dong. Misalnya dia bikin robot, dia bikin mesin, dia bisa jual ke temennya atau ke kolega orang tuanya. Kan luar biasa ya teman-teman nih, anak-anak kita udah bisa begitu loh dari sedini mungkin gitu. Oh, 6 dosan. Ya bener 6 dosan. Thank Sudah you. ada. 6 dosan. Jawab. Sudah ada Luar contohnya biasa. loh Mbak, siswa-siswa kita juga yang sudah bisa bikin aplikasi-aplikasi mereka sendiri gitu, bantu bikin website orang tuanya gitu. Mamanya mau jualan nih, bantuin dong bikin Keren websitenya, banget loh. udah ada juga. Jadi Keren, possible keren, banget keren. kalau kelihatannya kayak emang anak aku bisa ya gitu. Mungkin orang tua banyak yang khawatir gitu ya, masa anak Nah, aku bakal bikin 6 dosan gitu. Tapi nah bisa itu. Mbak, sudah possible. Nah, Mm-mm. nah di sini uh, aku sama Mbak Tia juga tuh pengen apa meyakinkan orang tua gitu. Kadang kan namanya orang tua itu suka meremehkan anaknya gitu. Padahal anak kecil itu kan cara pikirnya tuh logisnya mereka tuh udah berbeda dengan orang kita yang kadang terlalu ambil tidak berani ambil resiko. Anak-anak itu kan lebih yang dia apa adanya di otaknya dia gitu ya. Jadi tolonglah orang tua jangan diremehkan loh. Anak kecil tuh kadang bisa berpikir di mana orang dewasa tuh tidak berpikir ke sana gitu. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan mereka. Selagi nih otak mereka nih masih sangat pure ya untuk anak-anak ini masih belum banyak apa sih distraction, noise seperti itu. Kita harus mengarahkan yang ke sesuatu yang lebih apa ya bermanfaat untuk masa depan mereka. Setuju nggak Mbak Tio? Bener-bener banget, Mbak. Sering kok mungkin bisa dilihat ketika trial ya, yang kadang orang tua juga kagum gitu. Kok anak aku bisa ya? Aku aja masih mikir Nah, nih gimana logiknya nah gitu. itu, nah itu. Bener. Jadi Aku kalau ngobrol sama memang teman-teman generasi gitu, iya beda. suka kayak iya, benar-benar. Jadi kita harus ayo bawa anak-anak kalian, ponakan apa adik kalian untuk coba dulu gitu. Karena kan kalau kita nggak kasih mereka coba, mereka juga nggak tahu bahwa mereka bisa, ya nggak Mbak? Nah, Bener-bener. aku mau nanya Dicoba lagi nih dulu. Mbak. Nah, nah untuk berikutnya nih, kalau dia teman-teman nih anaknya sudah join nih di Time Door Coding Academy, nanti kira-kira ada nggak ya Mbak kesempatan untuk mereka magang nih, baik di Time Door Coding Academy atau di PT Time Door-nya sendiri, atau mungkin di klien-kliennya Time Door atau di tempat lainnya. Jadi mereka tuh kan bisa mengimplementasikan skill yang udah mereka pelajari gitu. Kira-kira ada nggak penempatan seperti itu Mbak? Mm-mm. Iya, kalau untuk di PT Time Door sendiri kita amat sangat terbuka ya Mbak, karena yang kan Oh, PT Time Door memang software developer gitu ya, jadi pastinya kami akan sangat mm-mm. terbuka untuk bisa open gitu. Kalau misalnya ke partner-partner lain, ini kami sedang jajaki nih Mbak, jadi memang kita juga ada rencana kayak gitu nih, jadi anak-anak bisa langsung lihat nih startup yang beneran tuh seperti apa ya, Mm-mm. bagaimana ya Keren banget. bekerja yang kayak gitu ya kan, anak-anak Mm-mm, harus lihat mm-mm. dulu realnya seperti apa agar mereka bisa bermimpi juga gitu ya Mbak ya. Nah, jadinya Mm-mm. kita sedang menjajaki juga untuk kerjasama dengan partner-partner kita juga gitu sih Mbak. Jadi possible banget mereka juga bisa ikut kompetisi-kompetisi coding baik nasional maupun internasional nih Mbak. Beberapa siswa kita udah ada yang menjadi Wow. juara coding nasional gitu Mbak. Jadi mereka bisa join-join juga untuk kompetisi coding juga. Wow, luar biasa loh ya. Hebat, 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 hebat. Aku ngecek ada pertanyaan lagi nggak? Belajar kok. Oh, ini ada yang bilang nih, Shin Jocelyn. Belajar coding itu seru banget, bener. Oh, ada yang tim dosan pula. Saya timnya Jipyong, maaf ya. Oke, Iya, Mbak. thank you Siani. Siani ini ya, ini juga nih Mbak, salah satu murid kita yang awalnya Oh coba-coba iya. aja nih, ya udah disuruh papa belajar coding, saya coba aja gitu. Tapi lama-lama dia suka itu Mbak. Sekarang jadi pengen jadi ini Mbak, jadi startup founder juga nih, mau bikin aplikasi dia sendiri. Oh iya. Apa? Wah, kayaknya kalau ada waktu nih aku pengen ngundang dia juga nih, Mbak. Maksudnya di bareng sama kita, mau nggak nih? Jocelyn mau nggak ikut live sama kita di sini? Sebentar aja. Kasih cerita. Jawab dong, Jocelyn, kalau mau ya. Ditunggu loh Jocelyn kalau mau. Gimana Oke, sih ya Mbak. nih? Oh Sheni ya. Oh, ini ada Raymond mau nanya, butuh waktu berapa lama sampai jadi mahir dan dari yang belum tahu apa-apa?
Ini kayak papanya deh mau ikutan nih. Iya, kita tenang aja untuk papa-papa, mama-mama kita juga lagi bikin materinya ya untuk papa-mamanya juga. Karena takut nih yang gitu Mbak, anak-anaknya aduh anak aku udah bisa gitu, masa aku belum. Jadi orang tua belajar kita akan siapkan juga. Nah, kalau misalnya untuk anak itu sampai mereka bisa upload di Play Store itu 1 tahun pertamanya untuk mereka bisa upload game di Play Store gitu. Termasuk Nah, cepet satu loh tahun itu, selanjutnya 1 tahun itu. ya itu untuk kelas 2 kali seminggu gitu ya. Terus ditambah lagi untuk setahun berikutnya itu mereka sudah bisa membuat aplikasi dan website mereka sendiri dan semuanya bisa dipublish ya, real website yang bisa dipublish. Untuk aplikasinya pun juga bisa juga di Play Store juga gitu. Jadi 1 tahunnya pertama belajar masih konsepnya dan membuat game, tahun berikutnya membuat website dan aplikasi. Jadi total 2 tahun. Wow. Dan karena ini kan murid-muridnya dari Time Door Coding Academy kan sudah langsung dia bikin dan dia publish gitu ya. Jadi memang buktinya tuh sudah ada bahwa memang mereka benar-benar belajar dan mereka benar-benar diajarin sampai bisa gitu ya Mbak ya. Karena bukan tipu-tipu lah gitu maksudnya ya. Jadi karena di sini makanya kita happy banget gitu Mbak Tio mau datang maksudnya jadi narasumbernya di Gibah ini untuk kasih apa ya pencerahan lah buat kita-kita semua gitu yang kadang meremehkan anak-anak kita gitu. Iya Mbak, iya kita juga senang banget nih diundang sama Lia gitu ya. Pokoknya sebanyak mungkin deh semua anak untuk coba dan belajar. Betul. Pokoknya selama ini toh juga gratis, ada trial, ada kesempatan untuk coba trial, coba dulu. Karena kan bila kita tidak pernah nyoba kan nggak bisa. Kayak sama kayak orang berenang ya. Cuma nontonnya orang berenang tuh nggak bakal bisa berenang loh sampai kamu harus Bener. nyemplung ke kolamnya sendiri. Ya kan ya. Nah, Mbak, ini aku mau tanya. Ini banyak teman-teman ini kan sudah nanya aku kalau mau ikut gitu. Nah, untuk buat follower-followernya Gibah with Lia, itu gimana caranya untuk ikut trialnya, untuk ikutan trial gratisnya nih, terus apa namanya, untuk dapetin harga, boleh nggak sih teman-teman ini dikasih harga spesial ini buat teman-teman followernya Gibah with Lia nih, untuk belajar di Time Door Coding Academy-nya? Boleh banget. Nah, ini kesempatan banget nih buat teman-teman yang dari Gibah with Lia yang udah dengerin kita di hari ini. Juga mungkin yang di Instagramnya Gibah with Lia juga akan ada diskon khusus nih. Cukup memakai kodenya aja, tinggal chat ke kami. Nanti ada di IG-nya kita juga ya, di DM, di Time Door Academy. Langsung aja bilang kasih kode Gibah with Lia gitu. Nah, dengan kode itu teman-teman akan dapat diskon khusus untuk registrasinya. Jadi nggak masalah, kita harganya udah sangat murah loh, cuma 300.000 Betul. sebulannya nih Mbak. Nah, ditambah ada diskon nih kalau misalnya pakai kodenya Gibah with Lia gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya karena ini terbatas. Iya. Nah, makanya tuh udah dapat free trial. Kalau buat follow-followernya Gibah with Lia dapat juga diskon untuk pakai kode promo dari Gibah with Lia. Ayo buruan nanti slotnya habis. Karena memang kan untuk yang offline kita kan memang maksudnya dari Time Door sendiri juga membatasi. Jadi supaya makin cepat nyoba kan makin tahu nih anak-anak bisanya yang mana atau dapat di level mana kan gitu ya Mbak ya. Oh iya Mbak, apa namanya aku mau tanya untuk yang 300.000 per bulan 2 kali seminggu gitu kan Mbak ya mereka cobanya. Yang 300.000 itu 1 kali seminggu, yang 2 kali seminggunya 500.000 sebulan. Oh jadi dan ini bukan seperti sekolah biasa, ini adalah ekstrakurikuler jadinya, jadi tambahan belajar di luar sekolah dan ini tambahan belajar yang sangat menyenangkan loh buat anak-anak. Bisa dipilih antara 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, nanti harganya disesuaikan. Langsung aja pokoknya telepon DM ke Time Door Coding Academy, langsung cari Mbak Tio juga boleh ya, atau langsung mampir loh ke Time Door Coding Academy kantornya nih yang di Renon, itu keren banget, bener-bener rekomen. Pokoknya sekali ke sana langsung jatuh cinta deh, tempatnya itu keren banget. Aku juga gak nyangka loh ya Mbak ya, itu di jalan itu kayak jalannya kecil banget, tapi pas belok lah gede banget ada di sini gitu. Cantik banget pokoknya. Bener. Nah, suasana startupnya dapat lah ya Mbak. Iya, jadi jangan cuma dirasain lewat film drama Koreanya aja ya Mbak ya, kita harus ngerasain sendiri ya Mbak. Dan ini suasananya Jepang. Wah. Nah, Mbak Tio, ini kan kita cuma punya waktu 50 menit ini untuk Instagram. Nah, sambil kita
mengakhiri pembahasan kita ini. Ini seru banget dan memang aku excited banget untuk bawain topik ini, ngajarin, maksudnya mengajak teman-teman dan adik-adikku untuk belajar coding. Nah, kalau dari Mbak Tio sendiri ada nggak yang mau disampaikan untuk orang tua, untuk adik-adik kita yang lagi nonton ataupun nantinya nonton dari IGTV-nya gitu? Iya, kalau dari saya mungkin ini ya Mbak, coding is very important. Kalau katanya Steve Jobs gitu juga bilang kalau misalnya everybody need to learn coding because it will teach you how to think gitu. Jadi kalau kita masih bingung gitu bagaimana ya anak-anak mengarahkan minat anak-anak ke gadget yang biasanya hanya main game, atau mungkin sama nih concernnya dengan para edukator kita mengajarkan logical thinking, creativity, lalu juga tentang collaboration, problem solving, itu langkah pertamanya adalah dengan belajar coding gitu Mbak. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya kita pikirkan dulu mungkin kita ada generasi yang pertama society 1 gitu yang masih penemuan uap, lalu penemuan listrik, lalu yang terakhir penemuan internet gitu ya, 4.0 gitu ya, revolusi industri 4.0 itu udah penemuan internet yang sekarang seperti di mana-mana sudah memakai informasi begitu ya, dan pekerjaan-pekerjaan menjadi baru. Nah, kedepannya ini 10 tahun ke depan anak-anak kita ini akan memasuki revolusi industri 5.0 nih Mbak, society 5.0 yang semuanya sudah memakai AI gitu. Jadi jangan sampai nanti di depan kalah nih sama yang sudah belajar coding dari awal. Dulu Inggris, belajar bahasa Inggris juga terdengarnya seperti kurang penting gitu ya, belajar matematika aja, belajar apa aja gitu yang ada di sekolah gitu. Tapi ternyata bahasa Inggris. Nah, sekarang ini di Jepang bahkan Mbak sudah ada berita yang mengatakan untuk masuk ke universitas itu ada tes codingnya Mbak. Semua jurusan itu sudah ada tes codingnya. Gitu, untuk di Jepang. Ya, jadi memang iya, jadi ya kita bisa melihat berarti tren secara global akan seperti apa, berapa pentingnya codingnya ini. Dan jangan khawatir karena sejauh ini semua siswa-siswa kita juga menikmati belajarnya, jadi it will not be very frustrated for them, karena mereka akan belajarnya dengan cara menyenangkan dan mereka menikmati prosesnya dengan tutor-tutor kita yang juga profesional juga gitu sih. Jadi coba dulu untuk gratis dan jangan lupa pakai kodenya Gibah with Lia. Benar. Pokoknya kalau nggak seru itu nggak mungkin deh dalam waktu kurang dari 2 tahun murid-muridnya Time Door Coding Academy itu udah nyampe 1.000 guys. Jadi ini benar-benar harus dicoba. Kurang dari 2 tahun ya Mbak ya udah 1.000 aja. Saya barusan ngobrol sama Mbak Tia itu kayak baru kurang dari sebulan yang lalu itu masih 600 ya Mbak. Sekarang udah mereka tuh lebih hampir 50% loh, luar biasa loh ini Time Door Coding Academy. Baiklah, thank you ya untuk Mbak Tio. Jadi buat teman-teman semuanya, pembahasan sore hari ini memang menarik sekali dengan Mbak Tio, Mbak Setio Purwaningsih Master of Science, yang juga adalah Head of Academy dari Time Door Coding Academy. Dan teman-teman, ingat, jangan pernah takut sama yang namanya alat-alat yang berteknologi cerdas. Mau komputer, mau apapun itu, percayalah, mereka tuh cuma mesin. Lebih menakutkan itu manusia loh. Jadi kalau sama mesin tuh nggak usah takut, karena mesin itu kan dibuat sama manusia. Jadi sudah pasti itu bisa dipelajari. Pokoknya asal ada kemauan, pasti ada jalannya. Nah, salah satu jalannya ya ini, coba trialnya di Time Door Coding Academy. Pokoknya nggak usah repot, coba tinggal angkat telepon, tinggal DM loh, pakai smartphone kamu, tinggal di DM ke Time Door Coding Academy, tinggal pakai kodenya Gibah with Lia. Dapetin deh free trial sama diskon khusus. Ya, jadi terima kasih buat semua teman-teman yang udah join sore hari ini. Dan nanti nggak usah khawatir, live-nya hari ini kalau yang tadi terlambat datangnya, nggak usah khawatir. Live-nya tersedia di IGTV-nya Gibah with Lia. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari 4 Media Production, dari teman-teman dari Evoris Almond Cafe, dan juga narasumberku sore hari ini, wanita luar biasa, Mbak Setio Purwaningsih, Master of Science. Makasih loh Mbak. Dan buat teman-teman semuanya, kalau ada usulan topik yang mau dibahas di Gibah with Lia, silakan langsung DM aja ke miminnya Gibah with Lia. Dan kalau misalnya ada masukan, ada kritik, ada pokoknya hal yang lainnya mau endorse atau mau meng-endorse kita, silakan tinggal langsung di DM. Ya, teman-teman, terima kasih udah join sampai sore hari ini di Gibah with Lia. Ingat selalu stay healthy, stay safe, dan selalu pakai masker, selalu ingat jaga jarak dan jauhi kerumunan.
Lia pamit dulu untuk sore hari ini dan sampai ketemu di episode berikutnya dengan ragam topik lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.